Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nanang Inwanto dari SMA Negeri 4 Surakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 budaya positif akan kita lakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalau ditolak, anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, dia merasa dipahami. Keyakinan pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang lebih baik. Kemudian kita akan masuk pada kasus 1 berikut ini. Pada hari ini setelah 19 PS2 ada pelajaran bahasa Jawa dengan guru Pak Deki. Saat KBM tersebut, Obun kelihatan tidur. Pak Deki yang memperhatikan hal tersebut kemudian membangunkan Obun. Kemudian Obun dipersilakan untuk cuci muka dulu di kamar mandi sekolah. Namun justru akhirnya sampai dengan berakhirnya jam pembelajaran, Obun tidak kunjung kembali. Hal tersebut oleh Pak Deki dilaporkan kepada Pak Nanang selaku wali kelas. Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian Pak Nanang mengundang Obun untuk datang ke kantornya. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada apa ya, Pak? Oh ya, sini Obun. Obun, Bapak tadi dengar laporan dari Pak Diki. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada apa? Ada yang bisa Bapak bantu mungkin? Iya, Pak. Tadi pada jam pelajaran Pak Deki, saya malah tertidur. Saya malah tidur di dalam kelas. Dan saat dibangunkan oleh Pak Deki dan disuruh cuci muka, saya keluar dan tidak kembali, Pak. Kamu keluar dan tidak kembali. Lah kamu terus kemana? Saya ke kantin, Pak. Oh iya. Baiklah Obun. Melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Dalam hidup tidak ada yang sempurna. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mari bersama-sama kita mencari penyelesaian agar kamu bisa memperbaiki hubungan antara kamu dengan Pak Deki. Iya, Pak. Sekarang Bapak tanya, kenapa kamu sampai tertidur saat kegiatan pembelajaran? Saya ketiduran di kelas itu karena saya tidak bisa menahan ngantuk, Pak. Tadi malam saya harus menunggu ayah saya yang sedang dirawat di rumah sakit.
Oh begitu. Ya, Bapak ikut mendoakan agar ayahmu cepat diberikan kesembuhan ya. Ya Pak, terima kasih. Lalu kenapa saat cuci muka justru kamu tidak kembali, oh Bun? Saya ke kantin Pak buat makan. Oh iya, iya, iya. Bapak memahami apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang kamu lakukan tersebut membuat orang lain tidak nyaman, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus bersikap baik Pak, satu sama lain, dan harus saling menghargai dan juga menghormati. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita itu, kita kembali ketika kamu tertidur dan kemudian pergi ke kantin. Apakah melakukan ini kamu sudah menghormati dan menghargai orang lain? Tidak Pak. Setelah ini, apa tindakanmu, Bun? Tindakan saya yaitu saya akan minta maaf pada Pak Deki Pak, dan mengingatkan teman-teman untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain, utamanya kepada guru yang sedang mengajar. Oke. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai saat ini kamu harus berperilaku lebih baik lagi. Ya Pak, siap, terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Obun dari kelas 12 IPS 1. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Nanang, dan setelah ini saya akan selalu berusaha berbuat baik dan mengajak semua teman untuk saling menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian berikut ini akan kami sampaikan untuk kasus yang kedua. Hari Rabu kelas 12 MIPA 4 ada pelajaran matematika dengan guru Bu Tia. Saat KPM tersebut, Bu Tia memberikan beberapa soal untuk latihan. Bu Tia memperhatikan siswa satu persatu dalam mengerjakan soal latihan tersebut. Bu Tia melihat salah satu siswa, Hanan, malah bermain dengan HP-nya dan tidak mengerjakan soal. Setelah waktu mengerjakan soal selesai, beberapa siswa diminta Bu Tia untuk bisa mengerjakan dan menjelaskan cara penyelesaiannya kepada teman yang lain. Saat Hanan diminta untuk maju dan menjelaskan hasil pengerjaan, dia tidak bersedia dan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Hal tersebut oleh Bu Tia dilaporkan kepada Pak Nanang selaku wali kelas. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pak Nanang kemudian mengundang Hanan untuk datang ke kantornya. Berikut ini contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Misi Pak Nanang, Oh, ya. ada apa ya Pak? Oh, yuk, silahkan duduk dulu. Begini Hanan, Bapak tadi menerima informasi dari Bu Tia. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Iya Pak. Ada ya, apa yang bisa Bapak bantu? Yang terjadi apa, coba ceritakan. Jadi tadi waktu pelajarannya Bu Tia matematika itu disuruh mengerjakan tugas Pak. Ya. Tapi saya malah bermain handphone. Kemudian waktu disuruh maju untuk menjelaskan tugas tersebut kepada teman-teman, saya tidak bisa menjawab. Dan kemudian Bu Tia Ya, Bu Tia agak marah ya. ya Ya, karena kamu pas disuruh maju bilang nggak bisa gitu kan? ya Pak, gak bisa Pak karena Oke, tadi saya main oke. handphone Pak. Ya, baiklah Hanan, melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Dalam hidup memang selalu ada namanya kekurangan itu. Bapak di sini bukan akan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan bersama-sama. Sehingga kamu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan Bu Tia. Oke Pak. Gitu ya. Iya. Oke.
Terus gini, kenapa kamu di saat Budia minta kamu untuk berlatih mengerjakan soal matematika, justru kamu bermain HP? Saya merasa soal matematika itu sulit pak, jadi saya nggak bisa mengerjakan, terus akhirnya saya mending main HP gitu. Oh gitu. Karena alasanmu tadi, Ya. Bapak memahami sebetulnya, dan yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Iya pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, apa yang belum kamu lakukan saat ini. Saat saya belum melakukan berbuat baik kepada orang lain, terutama guru dan teman-teman di sekolah, terus juga saya juga harus belajar dengan sungguh-sungguh pak. Ya, jadi kamu belum bisa menghargai orang lain, termasuk Bapak Ibu guru ya? Belum pak. Ya. Kamu ingat dengan keyakinan kelas tersebut. Kembali pada persoalan tadi, ketika kamu main HP, di saat kamu harus mengerjakan soal matematika, apakah saat itu kamu sungguh-sungguh sudah belajar? Tentu saja belum pak. Belum. Kemudian ketika kamu diminta untuk maju, kamu mengatakan tidak bisa kepada Budia, apakah kamu sudah menghormati, menghargai orang lain? Belum juga pak. Belum. Nah, setelah ini Hanan, kira-kira apa tindakanmu? Setelah ini saya akan meminta maaf kepada Budia atas perlakuan saya di kelas tadi. Kemudian saya juga akan belajar lebih sungguh-sungguh dan juga mengingatkan kepada teman untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai saat ini kita semua harus bisa berperilaku lebih baik dan lebih semangat dalam belajar. Iya pak. Oke, gitu ya. Siap pak. Oke, terima kasih. Terima kasih pak. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Hanan dari kelas 12 IPA 4. Senang sekali saya dapat berdiskusi dengan Pak Nanang mengenai permasalahan saya tadi. Setelah ini saya akan berbuat baik kepada semua orang serta mengajak teman-teman saya untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai mimpi saya ke depannya. Terima kasih, Pak Nanang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.